menurut feeling Ibu nih sebagai sekarang yang banyak data, kira-kira kapan ini bisa cover up ini Bu? Pandemi. Kira-kira aja mungkin awal akhir 21 nggak bisa Bu ya? Nggak usah pakai feeling kalau ini. Yang penting kita patuh terhadap protokol kesehatan, kita jaga diri kita lindungi diri kita. Karena kita jaga dan lindungi diri kita sama dengan kita jaga dan lindungi orang lain. Jadi sambil pemerintah berikhtiar bagaimana vaksin ini bisa segera terdistribusi, setelah itu obatnya siap. Kalau vaksin ada, relatif itu akan menjadi bagian dari proses untuk memproteksi seluruh warga. Itu ya Bu ya, jadi nggak usah main feeling-feelingan, asal kita jaga protokol, ubah perilaku, insya Allah tercover up lah, kira-kira gitu ya Bu ya. Saya rasa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Febi Mahendra, pemimpin redaksi Harian Surya di Surabaya. Kali ini kita akan ngobrolin soal COVID-19 tentu saja. Sampai sekarang kita tahu bahwa COVID-19 belum dapat diatasi. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kita harus melakukan suatu upaya keras untuk melakukan ubah perilaku. Saya akan ngobrol dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, satu dari orang yang punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan, untuk mengajak masyarakat untuk mengubah perilaku supaya mata rantai COVID-19 ini bisa kita putus dan kita bisa menuju ke era normal baru. Yuk kita ikuti ngobrol saya dengan Bu Khofifah. Sekarang saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kita mau ngobrol hal-hal yang terkait dengan ubah perilaku terkait dalam rangka hari ulang tahun ke-31 Harian Surya. Ibu Khofifah, pada saat ini pemerintah lagi berupaya sangat keras menurut saya untuk memutus mata rantai supaya COVID-19 itu kita bisa teratasi. Satu caranya adalah dengan ubah perilaku. Tetapi ini bukan sesuatu yang mudah, terutama ketika kemarin kita mencoba untuk mengevaluasi libur long weekend yang banyak kalangan menilai ini akan menjadi anomali. Menurut evaluasi Bu Khofifah, bagaimana Bu kemarin dari long weekend kemarin? Apakah ini juga teman-teman orang-orang warga kita itu berhasil melakukan ubah perilaku terkait dengan protokol atau bagaimana? Bisa Ibu jelaskan sedikit? Pertama kita koordinasi. Jadi Pak Febi, koordinasi ini secara nasional juga dilakukan berlapis-lapis. Kami juga dengan Forkopimda dan dengan kabupaten kota juga berlapis-lapis. Terutama saya secara khusus minta Kepala Dinas Pariwisata cocokkan dengan PHRI secara detail. Setelah itu saya juga ke lapangan. Jadi di peaknya itu Sabtu Minggu lah ya. Saya Sabtu, saya cek ke tempat destinasi wisata yang sangat favorit menurut saya di Jawa Timur. 2 titik yang saya sempat tinjau.
Mungkin 98-99% itu bermasker. Ya. Jadi artinya menurut saya masyarakat Jawa Timur sudah luar biasa mematuhi protokol kesehatan. Jadi mereka bisa menikmati wisata gitu, tapi mereka juga menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Di 2 titik yang Ibu kunjungi di mana aja, Bu? Satu Selekta. Oh, Selekta, Batu, Bu ya? Di atasnya Batu ya? Jatim Park 3. Di Oh, Jatim Park 3. kan ada Millennial Glows Garden. Itu keren lah untuk milenial dan baru. Ya. Jadi pasti banyak yang mungkin tertarik untuk melihat dan ya berwisata ke sana. Saya datang dan kesimpulan saya 98-99% itu bermasker gitu. Bu Khofifah, sebenarnya krusial poin apa sih Bu yang akan dialami pemerintah alami atau stakeholder alami ketika berusaha menyosialisasikan, mendorong, menegakkan ubah perilaku yang kelihatannya sederhana sih. Kelihatannya sederhana di dalam teori, tapi dalam praktek mungkin Ibu amati apa krusial poinnya, Bu? Awalnya sih, kalau sekarang insya Allah sudah relatif sangat memahami. Kalau awal-awalnya ini kan kita berhadapan dengan hoax. Hoaxnya ini keren loh. Pokoknya COVID ini sebetulnya titik-titik. COVID ini titik-titik artinya bahwa konspirasi. Kira-kira gitulah Pak Febi. Ya. Jadi kalau kita itu berhadapan dengan mereka yang bikin hoax begitu, temen Oh ya. Ojo-ojo itu jadi konspirasi, arepe dodolan obat dan seterusnya. Wah itu berat kita melawan hoax itu. Makanya saya. Jadi kendala yang pertama itu hoax, Bu ya. Hoax menurut saya. Setelah yang itu. Kedua, Bu. Ya, nggak yakin. Jadi mereka nggak yakin bahwa nggak ada di sini nggak ada corona, ini semua sehat-sehat gitu. Kemudian yang ya begitu. Dari hoax, kemudian tidak yakin, kemudian stigma. Stigma itu berat. Stigma itu berat karena mungkin ada juga kita harus lakukan koreksi juga ke dalam cara menjemput pasien. Wah, tiba-tiba wong ada ambulan, lalu turun dari ambulans itu mereka yang menggunakan APD. Kagetlah masyarakat kanan kirinya. Ada format yang lebih mungkin lebih persuasif. Saya melakukan itu soalnya. Wis sejak dijemput tambah ambulans, wong dia itu loh OTG. Dia punya motor enggak? Punya. Sudah pakai motor saja ya ke rumah sakit darurat lapangan. Itu jalan kok Pak Febi. Saya melakukan sendiri, saya monitoring. Jadi nggak usah mungkin ya, ini beda pendekatan kan. Jadi kan terus berot kadang-kadang. Kenapa? Karena ini nanti tetangga kanan kirinya itu bisa menstigma itu bulanan loh itu. Itu yang memang harus terus dijaga, keinginan kita untuk menyelamatkan warga, memproteksi warga, tetapan harus diikuti oleh cara-cara yang bisa diterima supaya secara sosial itu mereka tidak di stigma. Stigma itu berat loh, karena kena anggota keluarga, anak-anaknya dan seterusnya. Jadi yang saya lakukan misalnya rumahnya tidak jauh gitu ya dari tempat layanan. Apakah paling sederhana itu apakah ada motor? Pakai motor ayo nang rumah sakit yo. Biar enggak nampak gitu, tapi pelayanan tidak boleh berkurang. Nggih. Kalau faktor selain tadi satu hoax, kedua stigma, ada faktor yang ketiga Bu terkait dengan upaya kita untuk memutus mata rantai dan enggak yakin. Jadi dia bukan karena hoax, karena enggak yakin. Gak ono iku gitu. Jadi kan kalau yakin ada produk IT-nya ya. Tapi kalau ini ada speaker-speaker gitu yang terus gak percaya, kan kita bisa melihat betapa bahwa ada video gitu ya. Video ini video dari orang yang relatif kita kenal gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian saya sampaikan, ya apa yo, nek sing iki dijak ae nang nggone pasien sing pasien di rumah sakit A gitu, karena kebetulan
pihak rumah sakitnya juga mau bawa, biar aja dia nggak usah pakai APD, dia ke rumah sakit ya apa? Nggak berani juga. Nggak berani juga. Jadi artinya berbagai macam istilah yang kita lakukan bahwa COVID ini ada. Sekian banyak tenaga kesehatan ini sampai kemudian harus berjibaku, sampai kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Luar biasa. Tenaga kesehatan ini banyak sekali yang mereka itu kalau mau pulang, mereka kan ada tempat ya di mana kita menyiapkan hotel untuk nakes. Itu bisa mereka seminggu 2 minggu tidak ketemu keluarga, bukan karena apa, tapi karena menjaga, memproteksi anggota keluarganya. Cerita-cerita begini ini menurut saya harus terus disampaikan supaya kita ini saling menjaga, saling melindungi diri kita, berarti melindungi orang lain. Menjaga diri kita sama dengan menjaga orang lain. Ya, Bu, kebetulan pemerintah dan KPU tetap ingin menjalankan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember ke depan. Banyak pihak yang kemudian merasa bahwa masyarakat kita ketika kita harus menjalankan Pilkada itu bisa menjadi, jadi kampanye ubah perilaku ini belum berhasil betul sehingga dikhawatirkan nanti di 9 Desember bisa menjadi momentum untuk klaster baru. Menurut Ibu, kebetulan Jawa Timur ranking 2 sih, apakah yakin betul bahwa nanti Pilkada ini akan menghasilkan pilkada yang sehat, aman, dan tidak akan menjadi klaster baru, Bu? Ya, itu tugas kita. Kalau saya sih menjelaskannya simpel. Ya, rakyat gimana, sehat, ekonomi sehat, demokrasi kita juga berkualitas dan sehat. Ya. Silakan diterjemahkan masing-masing. Karena pada dasarnya kandidat juga ingin sehat. Pemilihnya juga ingin sehat. Partai pengusung juga ingin sehat. Pada dasarnya kan posisinya seperti itu. Hari ini juga Amerika melakukan proses pemilihan presiden. Jadi artinya kita ambil di mana saling menjaga, saling melindungi. Kalau misalnya ada pelanggaran, kan Bawas juga termasuk mencatat itu sebagai pelanggaran yang juga bisa menjadi bagian dari sanksi kepada para kandidatnya. Jadi saya rasa saling menjaga saja semuanya. Karena kita tidak tahu apa iya tahun depan itu loh COVID-19 ini berhenti penyebarannya. Loh kalau bisa dideteksi tahu ya wis nek ngono nanti misalnya ditunda saja. Siapa yang bisa memastikan? Jadi kehati-hatian dan saling menjaga, saling melindungi semua pihak itu menjadi penting. Inilah new normal yang kita harus melakukan adaptasi baru, kebiasaan baru. Bu, kebetulan juga kan pemerintah itu kapan hari Pak Presiden menyatakan ingin memindahkan cuti atau libur lebaran ke akhir tahun. Jadi numpuk juga ini. Jadi sudah ada pilkada, nanti ada pemindahan akhir tahun. Artinya mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, seperti juga libur bersama kemarin itu. Juga kan menurut data statistik selalu ada penambahan orang yang terinfeksi. Ini menimbulkan kekhawatiran enggak, Bu? Terutama untuk wilayah Jawa Timur, nanti orang Jakarta pada jadi kalau kita nanti khawatir tidak akan melangkah kita, Pak Febi. Iya betul. Gak ngono gitu. Jadi kalau kita terus khawatir tidak akan melangkah. Jadi bagaimana sebetulnya rakyat sehat, ekonomi sehat? Kita menerjemahkan sendiri. Bagaimana kemudian demokrasi kita berkualitas dan sehat? Kita menerjemahkan sendiri. Saya rasa akan berbeda liburan biasa dengan liburan lebaran. Kalau lebaran itu kan silaturahimnya itu muter itu. Di kampung ya tetap orang silaturahim muter. Nah, kalau liburan kemarin kan tidak ada silaturahim muternya. Paling mereka ke tempat-tempat wisata. Yang kita pesan adalah tim yang menjadi pemandu di tempat-tempat wisata. Kemarin saya bilang, bahwa ini ada pengeras suara yang terus bisa mengingatkan. Jadi silahkan apa-apa, tapi tolong jaga protokol kesehatan. Itu yang saya pesan.
Karena kalau petugas capeknya luar biasa kalau dia harus lari mengingatkan satu dan seterusnya. Format yang bisa mengikuti adaptasi kebiasaan baru itu yang harus terus kita sampaikan. Tetepan penting proses pengawasan, pemantauan, dan proses untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini belum berhenti penyebarannya. Bu Khofifah, satu harapan terkait dengan pencegahan atau penanggulangan COVID ini adalah vaksin. Kita memang berharap vaksin itu bisa hasil uji klinis ketiga yang dilakukan Bio Farma, ini hasilnya positif. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah mulai mempersiapkan diri Jawa Timur atau sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau dengan siapapun terkait dengan bakal didistribusikannya atau prosesnya? Tiap hari itu ada rakor-rakor loh, tiap hari. Ya. Pernah sehari itu sampai 4 kali. Jadi pastilah koordinasi itu sudah, pasti saya sampaikan. Jadi koordinasi yang sudah, Jawa Timur 1 dari 3 provinsi yang mungkin akan mendapatkan prioritas vaksin. Kemudian berapa pastinya, prioritasnya selain untuk nakes dan seterusnya untuk siapa, nanti saja setelah detail kami mendapatkan kepastian dari pemerintah. Kira-kira begitu. Ya. Oke, satu diantaranya juga selain vaksin adalah obat, Bu Khofifah. Kebetulan obat ini pernah dimintakan persetujuan kepada BPOM. Dan kebetulan juga obat ini yang meng-create adalah Universitas Airlangga di Surabaya. Apakah Ibu mengikuti perkembangan setelah obat itu kemudian belum bisa direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bu? Oh iya, kalau proses fitofarmakanya ya ikut SOP lah. Saya rasa proses itu sudah terkonfirmasi. Saya juga sempat ketemu Pak Rektor untuk mendapatkan informasi ini. Tapi tetepan bahwa proses fitofarmaka, uji coba klinis itu ya tetap harus mengikuti SOP karena ini obat yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi semua harus terproteksi. Jadi sepanjang ini progres yang Ibu ketahui mengenai perkembangan obat COVID-19 yang tengah di-create oleh teman-teman di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bagaimana, Bu? Sudah masuk tahap apa? Enggak, karena sebaiknya tanyanya ke FK UNER kepada yang menemukan gitu. Itu akan lebih clear. Iya. Proses apa, POM-nya kurang apanya atau sudah sudah akan produksi, kalau diproduksi di pabrik mana, saya rasa pasti Baik, Bu. Ibu Khofifah, mengenai Ibu Khofifah sendiri kan aktivitasnya padat nih, Bu. Sana kemari bertemu dengan banyak orang. Ibu sendiri menerapkan protokol kayak apa ini, Bu? Apakah seminggu sekali swab, PCR swab, atau tiap hari rapid test, atau bagaimana, Bu? Untuk PCR. Jadi kalau dulu sih lebih banyak rapid ya. Lalu belakangan kita swab test, jadi pakai PCR. Jadi Ibu seminggu sekali begitu PCR? Ya pernah berapa hari kan kita kelihatan kemarin crowded banget. Oh ya Bu, kalau gitu 2 hari setelah itu gitu. Tapi setelah itu sebetulnya setelah ketemu di keramaian 2 hari swab kayak gitu. Ya. Selain swab, apalagi Bu yang Ibu terapkan supaya ketika di tengah kegiatan Ibu yang padat supaya tetap maksudnya tidak terinfeksi? Kan ketua KPU saja terinfeksi. Pertama masker. Memang problem itu kalau kita sedang makan tidak mungkin kita bermasker. Memang itu yang harus dijaga. Masker, kemudian di kerumunan saya relatif sering kemudian melapisi dengan face shield. Ya olahraga yang cukup gizi yang olahraga itu ya Bu ya. Gizi yang cukup hati lah. Hati ini jangan terlalu banyak kebebanan yang aneh-aneh gitu, bikin kita bahagia. Kira-kira apa yang Ibu rasakan dalam situasi mulai Maret yang lalu terkena pandemi semacam ini? Apa yang Ibu rasakan? Biasa sih kalau saya itu Allah tidak akan memberikan beban yang kita tidak mampu.
La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi insya Allah kita mampu bersama-sama dan mensinergikan seluruh energi kita. Jangan pernah merasa kita bisa menyelesaikan sendirian. Jadi dengan bersama-sama insya Allah kita bisa. Kemudian jangan lupa bahwa di balik kerja-kerja profesional, kerja-kerja saintifik, kerja keras semua pihak, ada Allah yang akan memberikan perlindungan, memberikan pertolongan kepada kita. Maka sebetulnya di awal COVID ini, akhir Maret, saya sudah sering melantunkan sholawat tibil kulub, li khamsatun, dan di luar dugaan ternyata perguruan tinggi keagamaan Islam melalui Menteri Agama kemudian memberikan apresiasi karena satu-satunya gubernur yang mengajak untuk membangun ketenangan hati, ketenangan jiwa melalui pendekatan spiritual. Jadi itu juga saya rasa satu hal yang kita harus bangun keberseiringan. Jadi andai pun kita mencoba mencari solusi dari kompleksitas masalah, insya Allah kita akan mencari solusi dengan tetap tenang gitu. Karena di dalam ketenangan insya Allah ide-ide brilian akan muncul. Kira-kira begitu. Bu, jadi sepanjang Ibu berserta tim tentu saja berupaya keras untuk memutus mata rantai, yang paling berat apa, Bu? Dari seluruh upaya yang Ibu lakukan, dengan tim tentu saja. Yang paling berat cara orang Surabaya yang paling wangel apa sih gitu? Enggak sih, sama aja. Oh, enggak ada ya. Pokoknya penting kita bangun strong partnership. Kalau kita membutuhkan strong partnership, lalu kita cari solusi. Misalnya gimana caranya supaya lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Oh, operasi justisi. Operasi justisi kita butuh perda. Ya sudah, kita revisi perda. Jadi itu akan terbangun melalui diskusi, masukan dari sangat banyak pihak. Bu, ada nggak masalah besarnya pada koordinasi dengan para kepala daerah di kabupaten dan kota? Nggak ada ya, Bu? Masing-masing itu punya passion ya. Kita kan sebetulnya dari Februari saya bentuk grup Bupati Wali Kota. Dari grup Bupati Wali Kota itulah kemudian saya membangun komunikasi sampai sekarang. Sampai sekarang kalau ada yang lebih dari 10 kasus baru, pasti selain di grup saya japri. Apa ada kasus baru di sini, klaster apa, dan seterusnya. Jadi sebenarnya koordinasi dengan para kepala daerah so far no problem berarti ya, Bu? Bagi saya ya itu dinamika. Oh, dinamis ya. Jadi tarik ulur gitu lah, mulur mungkret gitu lah kira-kira, Bu ya. Dinamis gitu ya, fleksibel gitu ya. Ya, wong hari ini dengan besok mungkin beda. Data hari ini dengan besok juga mungkin beda. Jadi ya dinamika koordinasi juga akan menentukan. Ya, tapi so far kalau boleh saya tanya, Ibu masih bisa tidur nyenyak, Bu ya? Masih bisa tidur nyenyak, masih bisa istirahat dengan baik gitu ya, sepanjang proses pandemi yang luar biasa ini. Tidur sudah sakit lah saya. Bagaimana 7 bulan enggak tidur? Pastilah. Ya. Jadi alhamdulillah. Nggak, maksud saya jatah tidurnya nggak terganggu, jatah istirahat yang lain tidak terganggu atau terganggu, Bu? Jangan bilang terganggu, karena saya biasa tidur 4 jam itu sudah sangat mewah. Masing-masing badan punya bawaan. Tidur 4 jam itu sudah sangat mewah. Jadi kalau kemarin banyak teman-teman di EBD, Ibu ini jam 3:30 baru tidur, nanti 6:30 sudah jalan. Ya, bagi saya itu oke gitu. Jadi saya tidak boleh memaksakan orang harus mengikuti ritme saya. Kan masing-masing badan punya ritme yang berbeda. Ya, mari kita cari kesamaan yang terbaik supaya sama-sama sehat. Kira-kira gitu. Bu, di luar upaya itu tadi ya, apa upaya lain yang pernah Ibu lakukan? Misalkan ada beberapa sosok petinggi kita yang suka minum jamu untuk meningkatkan vitalitas atau minum. Kalau itu begini Pak Febi ke Gerahadi. Kita ini punya minuman empon-pon, semua yang ke Gerahadi akan minum yang sama. Kalau saya misalnya ke satu daerah, saya belum datang, lalu ada minuman itu tersaji, orang tahu, oh berarti Bu Khofifah mau datang ini. Karena minuman yang saya membuat ramuannya dan alhamdulillah
semua yang minum itu merasa cocok gitu. Jadi di sini ya macam-macam sih, ada seringnya temulawak lah yang pol di situ. Ada kunyit, kemudian ada jahe, ada asam gitu. Jadi perasaan saya sih semua merasa cocok. Jadi ada minuman pon-pon yang selalu, saya bilang selalu tersedia di Gerahadi ini. Dan kemana saya pergi? Kemana saya pergi? Kemana pergi ini Bu ya. Jadi Ibu recommended ya bahwa warga bisa juga ya untuk meningkatkan daya tahan. Sementara masih resep saya. Bu, saya ingin belum mengajukan pertanyaan pamungkas ya Bu kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Menurut Ibu, menurut feeling Ibu nih sebagai sekarang yang banyak data, kira-kira kapan ini bisa cover up ini Bu? Pandemi. Kira-kira aja awal akhir 21 nggak bisa Bu ya? Nggak usah pakai feeling kalau ini. Yang penting kita patuh terhadap protokol kesehatan, kita jaga diri kita lindungi diri kita, karena kita jaga dan lindungi diri kita sama dengan kita jaga dan lindungi orang lain. Jadi sambil pemerintah berikhtiar bagaimana vaksin ini bisa segera terdistribusi, setelah itu obatnya siap. Kalau vaksin ada, relatif itu akan menjadi bagian dari proses untuk memproteksi seluruh warga. Itu ya Bu ya, jadi nggak usah main feeling-feelingan, asal kita jaga protokol, ubah perilaku, insya Allah tercover up lah, kira-kira gitu ya Bu ya. Saya rasa begitu, karena ekonomi kita harus gerak, anak-anak harus sekolah, sektor-sektor sosial juga harus gerak, wisata harus bisa digerakkan. Jadi semua lini, seniman budayawan juga harus tetap kreatif. Jadi bagaimana kemudian semua ini bisa bergerak dalam keberseiringan dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Terima kasih banyak atas waktu sehat semua pada saya. Atas nama Harian Surya saya menyampaikan terima kasih, salam sehat. Ya, selamat ulang tahun untuk Harian Surya yang ke-31. Mudah-mudahan terus bisa mengibarkan panji-panji jurnalistik yang memberikan pencerahan dan penguatan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih Bu Khofifah, salam sehat, sampai ketemu. Sukses. Amin, amin. Terima kasih, sehat sukses semua.